Ah, cek mic one two check. Alright, salam profit, cuan selalu, sekarang sampai selamanya. Apa kabar? Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para viewer serta follower dari channel ini. Nah, kita kembali lagi ya untuk membahas sesuatu yang masih ada kaitannya dengan investasi ya. Dan kali ini saya mau ya melakukan mungkin yang serupa dengan kupas tuntas ya. Kupas tuntas sebuah kesempatan investasi yang pastinya minim resiko dan bisa dimulai dengan modal yang relatif minim. Namanya adalah SBR 011 ya. SBR 011 ini merupakan salah satu dari sekian banyak surat berharga negara atau SBN. Ya, jadi kalau sudah tahu ya namanya SBN berarti ini pasti yang mengeluarkan adalah pemerintah. Jadi ini adalah produk dari pemerintah ya. Nah, jadi apa sih itu saving bond retail? Ya, mungkin sebelumnya, saya perlu tekankan lagi, mungkin ada yang sudah tahu, tapi juga mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa, saving bond retail ya, itu merupakan sebuah obligasi, ya, obligasi atau surat utang. Dalam arti lain bahwa pemerintah itu mungkin butuh uang ya, tetapi caranya adalah dengan menerbitkan surat berharga. Ya, surat berharga atau surat utang, salah satunya adalah saving bond retail ini. Ya, bahkan kalau kita lihat ya di website Kementerian Keuangan bahwa saving bond retail ini sudah saya kotai ya, bahwa ini akan digunakan untuk pembiayaan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, terutama tahun 2022 ini. Ya, termasuk juga agendanya APBN itu untuk membantu pemulihan ekonomi negeri karena dampak pandemi COVID-19. Ya, jadi asal kalian tahu saja ya bahwa tahun 2020 sampai tahun 2021 kita kan mengalami deflasi. Ya, ancaman deflasi sudah kita lalui, tetapi kedepannya yaitu kita sedang akan mengalami bahaya satu lagi, yaitu inflasi. Ya, karena kalau kalian yang mengikuti kabar-kabar ekonomi ya bahwa Amerika dan Inggris itu kan sudah hampir atau bahkan sudah 2 digit ya, 2 digit persennya inflasinya. Nah, ini dikhawatirkan juga ya oleh Bu Sri Mulyani bahwa kita jangan-jangan nanti akan kena dampaknya. Ya, bahkan bulan depan ya, bulan Juni itu ada wacana kalau Bank Indonesia mau menaikkan suku bunga ke 4%. Tapi intinya gini, bahwa sangat mungkin bahwa untuk menangani inflasi nanti, pemerintah juga pasti butuh dana, ya, dana untuk mengontrol inflasi supaya tidak kedodoran, ya. Harapannya kan seperti itu. Maka kalau kita berinvestasi di SBR ini, ya kita juga bisa membantu lah ya rencana-rencana pemerintah untuk menstabilkan perekonomian kita. Ya, harapannya seperti itu, ya. Oke, terus untuk karakteristiknya apa sih? Jadi untuk saving bond retail, itu karakteristiknya yang pertama, ini hanya bisa dibeli oleh warga negara Indonesia. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk surat utang yang orang asing atau pihak asing itu nggak bisa beli. Kamu harus warga negara Indonesia. Terus yang kedua, ini karena dirilis oleh pemerintah, ya dirilis oleh negara, maka ini sifatnya dijamin oleh negara. Artinya ini bukan tipe investasi bodong. Ya, bahkan kalau saya ya sebagai seorang CFP, saya bilang bahwa kalau misalnya ya kalian orang awam, ya mungkin Anda orang tua mungkin umur 40 tahun ke atas ya atau mungkin kalian ada yang mahasiswa ya mau latihan investasi tapi takut rugi, takut investasi bodong, pilih ini. Ya, ini untuk sarana belajar investasi itu bagus. Ya, karena dijamin oleh negara.
Terus kemudian untuk pemesanannya itu mulai dari 1 juta. Ya, jadi kalau kalian itu punya dana nganggur, ya 1 juta itu bisa diinvestasikan ke sini. Tapi ingat ya, dana nganggur di sini maksudnya adalah itu tidak akan kalian tarik ya atau utak-atik sampai dengan 2 tahun ke depan. Karena menurut kontraknya ya itu jatuh temponya 2 tahun ya. Jadi istilahnya ya kalau sudah ada uang 1 juta beneran nganggur ya, nggak dipakai buat apa-apa, bingung mau kemana ya, kok tabungan kok masih 2%, 1%, tapi takut di pasar saham, kok pasar saham udah naik tinggi banget, tahu-tahu nanti jatuh kan sakit. Ya sudah sini saja, gitu. Terus kemudian ya berkontribusi membangun negara ini istilahnya membangun jiwa patriotisme ya. Ya karena memang terkadang ya pemerintah juga dengan, kanal-kanalnya itu juga menggunakan embel-embel apa namanya, nasionalisme atau patriotisme ya untuk apa namanya, menggalang dana ya melalui surat utang ini. Nah, terus kemudian ini yang mungkin akan kita bahas nanti ya dengan lebih mendalam, itu adalah kuponnya. Itu sifatnya adalah mengambang dengan kupon minimal atau bahasa Inggrisnya adalah floating with floor, yaitu bahasa Inggrisnya seperti itu. Buat yang belum tahu ya, kupon itu apaan sih? Kupon itu ya anggap aja itu seperti bunga. Ya, kalian kan kalau nabung di bank kan dapat bunga. Nah, kalian beli surat utang itu nanti juga mendapatkan tanda kutip ya, bunga. Kalau kita lebih bagusnya nyebutnya kupon sih ya, karena memang namanya kupon. Ya, nanti akan kita bahas juga nanti ya. Terus kemudian ada yang namanya fasilitas early redemption. Ya, early redemption itu maksudnya asalkan memenuhi persyaratan yang ada, makanya di situ ada tanda apa, tanda asterisk ya, syarat dan ketentuan berlaku, itu kita bisa aja gitu loh, bisa aja melakukan pencairan lebih awal. Jadi nggak perlu nunggu 2 tahun ya. Nah, ini kan kita bahas nanti ya seperti apa sih ya early redemption-nya. Oke, jadi pertama kita akan bahas dulu yang namanya floating with floor ya. Jadi intinya kalau apa namanya gampangnya seperti ini sih. Mau kondisi ekonomi itu jatuh, terus kemudian suku bunganya itu jatuh, ya kalian itu nanti imbal hasilnya tetap sama ya dalam dalam artian di sini ya SBR 011 itu kupon minimalnya itu 5,5%. Tapi ini gross ya. Gross belum dipotong pajak kupon 10%-nya. Ya kalau 10%-nya berarti kira-kira 4,95%-an lah istilahnya seperti itu. Ya. Terus kemudian ya itu dapatnya dari mana sih angka 5,50% itu? Jadi yang pertama ya Bank Indonesia, ya Bank Sentral Negara kita, itu tiap bulan itu rapat, ya rapat untuk menentukan enaknya bank-bank di seluruh Indonesia, ya kita kasih standar, ya standar bunga tabungan lebih banyaknya kan deposito sebenarnya sih ya, itu berapa ya yang bagus supaya masyarakat mau nabung. Nah itu namanya BI rate. Tapi sejak sekitar 10 tahun yang lalu berubah namanya menjadi BI 7-day reverse repo rate. Dan ini bulan Mei ya itu 3,5%. Kemudian ditambah dengan yang namanya spread 200 BPS. Nah ini ditentukan 2% ya untuk SBN. Oleh karena itu ya 3,5 tambah 2 sama dengan 5,5%. Oke. Nah, terus gimana kalau misalnya nanti, ya saya kan sudah bilang tadi ya bahwa kemungkinan ada wacana ya bahwa bulan depan itu suku bunga naik, terus kemudian mungkin Agustus jangan-jangan naik lagi gara-gara kena inflasi lagi, terus September naik lagi, terus gimana dong? Ya, masa kita dapat 5,5% terus? Nah, kalau kita dapat 5,5% terus itu namanya fixed rate ya atau bunga tetap. Tapi kita kan bukan bunga tetap ya. Jadi misalnya nih ya, jika pada bulan September 2022 BI 7 days repo rate itu ditetapkan sebesar 4%,
Maka pada periode September 2022 sampai dengan Desember 2022, kupon yang berlaku adalah 6% per annum. Sekali lagi ini gross ya. Nah, jadi ini dari contoh ini kita juga tahu bahwa ternyata ya penyesuaian bunganya itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Ya, jadi Mei ya, terus kemudian sampai dengan Agustus. Nah, terus nanti Septembernya gimana? Ya, Septembernya lihat bulan September hasil rapatnya gimana. Kalau misalnya hasil rapatnya bilang bahwa wah BI 7 days repo rate 4%. Wah, ya berarti siap-siap aja nanti September sampai Desember kita akan terima kupon ya yang setara hitungannya dengan 4% ditambah spread 2%. Itu. Nah, tapi bagaimana kalau turun? Nah, tadi sudah saya bilang ya, bahwa misalnya ya bulan September ternyata pas rapat BI bilang, wah kita harus turun nih, turun jadi 3% per tahun. Nah, apakah kita ikut turun ya jadi 5%? Tidak, kita tetap 5,5% per annum gross-nya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin sudah paham kali ya yang bertanya-tanya floating with floor itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya lebih jauh lagi, silakan komen di bawah ini ya. Oke, jadi simulasi perhitungannya seperti apa? Nah, simulasi perhitungannya ya ini ada dua ya, yaitu skenario kalau misalnya ya suku bunga acuan BI-nya itu tetap atau turun sehingga kita dapatnya 5,5% gross. Oke, jadi ini andaikan aja ya kamu punya uang 10 juta. Ya, berarti 10 juta dikali 5,5%, kemudian dibagi 12. Ya, jadinya 45.833. Ya, sekali lagi 5,5% itu per annum atau per tahun. Sementara kita menerima kuponnya itu per bulan. Oleh karena itu, ya dibagi 12 gitu ya. Kemudian dipotong pajak 10%, ya ini enak nih zaman kalian enak banget ya. Sejak ada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini pajaknya untuk obligasi 10% ya. Zaman saya dulu waktu beli-beli obligasi ya di tahun-tahun masih suku bunga yang tinggi itu pajaknya masih 15% ya. Jadi bersyukurlah ya ada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja untuk kalian yang memang minatnya atau niatnya investasi ya. Nah, kena pajak 10% jadinya Rp41.250 kupon bersihnya per bulan. Itu kalau 10 juta. Nah, kemudian ini tinggal ngikutin aja ya. Kalau 50 juta berarti ya kali aja 5. Kalau 100 juta berarti kalikan saja 10. Kalau modalnya 500 juta ya berarti kalikan aja dengan 50 dan seterusnya. Ya, begitu juga kalau misalnya modalnya cuma 1 juta misalnya ya, modal nganggurnya. Ya. Nah, kalau modal nganggurnya 10 juta ya berarti ya dibagi aja 10 ya. 1 juta akan menghasilkan Rp4.125 per bulan. Yalah, masih mending kan ya daripada mungkin di bank ya kena biaya administrasi ya bunganya kecil mungkin lebih boncos lah daripada di sini. Oke. Nah, terus kemudian simulasi yang kedua ya ini kalau skenarionya itu kuponnya naik jadi 6%. Ya. Nah, kalau naik jadi 6% ya udah berarti kan tinggal dikali 6 ya dikali 6% dibagi 12. 10 juta nanti akan menjadikan 45.000 per bulan, 50 juta akan menjadikan 225.000 per bulan, dan seterusnya. Ya. Dan nanti pada saat akhir tahun kedua, ya, itu modal yang kalian setorkan ke pemerintah itu akan dikembalikan. Ya, jadi itu yang namanya dijamin oleh negara. Ya, pasti akan kembali duitnya. Plus kupon yang bisa kalian terima setiap bulan. Nah, untuk yang early redemption ya, itu ini maaf ya, ini masih tulisannya SBR 010 pada harusnya SBR 011 ya. Maaf. Oke, jadi ini fasilitas yang memungkinkan investor itu menerima sebagian pelunasan pokok SBR 011 oleh pemerintah sebelum jatuh tempo ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Ini fasilitas khusus untuk tipe SBN yang memang tidak dapat diperdagangkan.
Jadi yang namanya surat utang tuh bisa diperdagangkan loh, ada loh ya. Tapi kebetulan kita sedang membahas jenis surat utang yang tidak bisa diperdagangkan. Ya, oleh karena itu makanya ada fasilitas ini. Nah, fasilitas ini syaratnya ya, itu hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dengan minimal kepemilikan 2 juta di setiap mitra distribusi. Dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk early redemption adalah 50% dari total kepemilikan investor. Ya, jadi kalau misalnya, ini contoh ya, contoh. Ya, belinya di Bibit misalnya, Bibit. Punya 2 juta, kalian invest 2 juta di sana. Ya udah, berarti kalian ini nanti tahun depan, ya misalnya Juni tahun 2023 lagi BU nih, ya lagi butuh duit. Nah, yang bisa kalian ajukan untuk diminta kembali duluan itu adalah 1 jutanya. Ya, 50%-nya. Sementara 1 jutanya tidak boleh dicairkan sampai dengan tahun 2024. Seperti itu. Dan tentu saja perhitungan bunganya juga akan ikut menyesuaikan karena yang sebelumnya 2 juta ya, misalnya dapat sekitar 80.000 per bulan, ketika ditarik 50% kan tinggal 1 juta. Nah, 1 juta ya, oh maaf, harusnya 8.000 ya, 8.000 per bulan. Terus kemudian jadi 1 juta. Berarti jadinya terima kuponnya 4.000 per bulan setelah ditarik. Seperti itu. Ya, kalau ada yang masih mau tanyakan terkait dengan early redemption, ya itu silakan cek di komen bawah ini ya. Jadi silakan tanya di komen sini, nanti siapa tahu saya akan menjawabnya, ya. Nah, ini ada beberapa juga ya tambahan ya. Masa penawarannya itu sebenarnya sudah sejak 6 hari yang lalu ya, minggu lalu, yaitu 25 Mei 2022 sampai dengan 16 Juni 2022. Jadi kalau lewat dari tanggal 16 Juni ya mohon maaf ya, sudah selesai. Silakan tunggu rilis SBN yang lain ya, yang baru. Ya, jangan khawatir, yang namanya SBN itu sering muncul ya. Terus kemudian ya sesultannya Anda itu bisa beli surat utang itu maksimal 2 miliar ya. Seperti itu. Dan ini penerbitannya yaitu adalah 22 Juni 2022. Tenor jatuh temponya itu 2 tahun sampai dengan 10 Juni 2024. Kemudian pembayaran kuponnya tanggal 10 setiap bulannya ya, dan kupon pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2022. Oke. Dan periode penyampaian minat early redemption-nya itu adalah 26 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023. Ya, jadi itu. Oke, ya terus pertanyaannya ya, kalau misalnya kalian tertarik untuk investasi di SBN, ya itu kemana? Ini saya nggak dibayar sama Bibit ya, cuma memang ya saya punya maksud kenapa Kak saya merekomendasikan Bibit ya. Jadi Bibit itu tidak hanya tempat kalian tuh investasi reksadana, tapi juga tempat kalian tuh bisa investasi surat berharga negara. Ya, karena Bibit sudah ditunjuk ya sebagai salah satu mitra distribusi penjualan SBN oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan untuk bisa membelinya ya pastikan ya kamu punya rekening dana investor di Bibit. Ya, atau bahasa awamnya adalah tolong bikin akun di Bibit. Ya. Nah, saya minta izin untuk promosi dulu ya bahwa kalau mau bikin akun di Bibit ya, mungkin kalian belum punya akun di Bibit untuk invest reksadana atau mungkin untuk SBR ini ya, silakan pakai kode referral saya ya, ini Safereksa ya. Soalnya nanti kalau misalnya kalian melakukan minimal pembelian 100.000 reksadana apapun ya di sini, nanti kalau kalian pakai kode saya, kalian dapat cashback 25.000 dalam bentuk voucher reksadana majoris suku negara Indonesia. Oke, jadi promosinya segini dulu ya. Jadi yang pertama silakan ya setelah registrasi akun rekening dana investor, kemudian mungkin 1 kali atau 2 kali 24 jam ya, verifikasi ID ya, KTP dan lain sebagainya, mungkin butuh 1 hari 2 hari, silakan langsung di scroll ke bawah sampai menemukan ini ya, yang namanya ini surat berharga negara SBN ini ya. Nah, terus kemudian step kedua, lakukan pembelian di halaman SBN ya. Terus kemudian step ketiga, konfirmasi pembelian ya. Ini kalau bingung bayarnya lewat mana,
ya. Ini Bibit punya banyak sekali, channel-nya ya. Dan jangan lupa baca syarat dan ketentuan ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang lupa, silakan nonton video ini lagi atau baca syarat dan ketentuan dari kontraknya itu sendiri ya di dalam situ. Nah, kemudian step 4 silakan ya selesaikan pembayaran ya. Itu ada Tokopedia, BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga ya. Nah, ini saya juga bukannya promosi Tokopedia, tapi ya saya barusan tadi lihat ya bahwa ada cashback sih ya, ada cashback kalau misalnya bayarnya lewat Tokopedia. Ya cuma saya tadi kurang baca ya cashbacknya berapa, tapi cobalah dibaca ya. Mungkin kalian malah tertarik ya untuk bayarnya pakai Tokopedia ya. Sekali lagi saya tidak dibantu Tokopedia, tapi kalau misalnya ada Tokopedia yang mau kerja sama saya ya, jadi brand ambassador monggo ya. Silahkan kontak saya ya, tolong. Oke, jadi itu aja mungkin pemaparan dari saya ya. Jadi ini kupas tuntasnya. Kalau misalnya ada yang dirasa kurang lengkap ya dari penjelasan saya, ming pengen minta lagi ya penjelasan lebih lanjutnya, silakan ya ketik ya di kolom komentar. Dan kalau misalnya konten ini sangat bermanfaat untuk kalian ya, jadi tolong support channel ini dengan like, subscribe, follow, dan ya seperti biasa donasi ya. Donasi ya karena tidak ada makan siang yang gratis ya. Jadi kalau mungkin ada 10.000 apa 20.000, ini perasaan kok jadi kayak ngemis banget ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, namanya aja usaha untuk beneran jadi virtual YouTuber ya. Sini nggak bisa pacat sih, nggak kayak live atau Niji Sanji. Jadi ya sudahlah, kalau misalnya ada yang mau donasi, ya donasi lewat GoPay bisa, OVO, Dana, link aja. Nanti nomornya akan saya tulis di bawah ini, ya, di bawah di kolom deskripsi ya. Maksud saya kolom deskripsi tadi. Oke, jadi mungkin segini saja ya dari saya. Terima kasih banget ya untuk yang sudah menonton ya. Saya harapkan ya kalian bisa menjadi seorang patriot ya, patriot tapi juga tambah kaya ya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Mungkin ada yang mau konsultasi atau mungkin, ada yang mau, tanya-tanya, sekali lagi tinggalkan kolom komentar, ya mungkin ini bisa jadi bahan untuk, video berikutnya. Baik kalau begitu terima kasih, sampai jumpa. Dah.